Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman grup kajian Muslimah Cerdas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul meskipun tidak secara zahir. Kita bisa bareng-bareng belajar dan mengaji di akhir bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini masih menyisakan beberapa hari lagi, mari kita maksimalkan ibadah di akhir bulan Ramadan ini agar kita bisa keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah dan tidak menyia-nyiakan bulan yang penuh barokah dan penuh fadilah ini. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan potensi besar terjadi Lailatul Qadar, karena masih menyisakan beberapa malam lagi dan juga masih ada satu malam ganjil lagi. Mari kita tetap menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan beribadah. Dawuh Nabi, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari menjelaskan taharrau lailatul qadri fil witri fil ashril akhir min Ramadan. Jadi ada spesifik penyebutan malam-malam ganjil sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita bahwa yang paling bisa diharapkan dari 10 malam terakhir itu adalah malam-malam witir dalam bulan Ramadan. Setelah keluarnya bulan Ramadan, kita akan dihadapkan pada kewajiban zakat. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkembang dan menyucikan, sehingga harta yang kita zakatkan ini akan membuat harta-harta kita yang lain yang tidak kita keluarkan ini berkembang min haitsu la yura, tapi tidak bisa kita lihat perkembangannya. Berbeda ketika kita gunakan uang itu kepada dagangan atau investasi yang lainnya yang bisa kita lihat perkembangannya. Namun masalah zakat ini tidak bisa kita lihat, tapi pasti barang itu atau harta yang kita zakatkan ini akan menyebabkan harta-harta yang lain ini berkembang. Selain itu, dawuh Imam Nawawi, zakat ini menjadi penyuci, pembersih orang yang melaksanakan zakat dari dosa-dosa. Imam Waqi', guru dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, dawuh bahwa zakat fitrah ini yang mungkin kebanyakan dari kita akan melaksanakan. Zakat fitrah nisbat pada bulan Ramadan itu sebagaimana sujud sahwi nisbat kepada sholat. Artinya zakat fitrah ini akan menambal kekurangan puasa kita, ibadah kita yang kurang di bulan Ramadan ini bisa ditambal dengan adanya zakat fitrah, sebagaimana sujud sahwi yang bisa menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Kemudian secara fikih bahwa mengeluarkan zakat ini kesunahannya adalah sebelum melaksanakan sholat id. Jadi bisa mulai maghrib, setelah masuk waktu maghrib biasanya yang kita lakukan pada malam hari, atau sampai nanti sebelum dilaksanakannya sholat id. Jika sampai melebihi sholat id, artinya kita mengeluarkannya itu setelah melaksanakan sholat id, ini hukumnya makruh, kecuali ketika zakat itu mau kita berikan kepada saudara atau mau kita berikan kepada orang yang soleh, maka kemakruhan ini bisa hilang. Bahkan bisa haram jika sampai mengeluarkan zakat ini melebihi dari hari raya itu. Berarti setelah maghrib pada hari raya
setelah maghrib ini sudah dikatakan haram untuk melakukan zakat. Artinya bukan mengeluarkannya yang haram, tapi mengakhirkan pengeluaran zakat itu sampai keluar hari raya itu haram. Karena hikmah tujuan dari zakat ini adalah membuat saudara-saudara kita yang kurang mampu ini tercukupi di hari tersebut, sehingga mereka juga merasakan hari raya yang sesungguhnya. Selain zakat yang biasanya kita lakukan pada malam hari raya, ada kesunahan pada malam hari raya, yaitu menghidupkan malam hari raya itu dengan berbagai macam ibadah. Bisa dengan takbiran, kalau capek takbiran, bisa dengan sholat 2 rakaat sholat sunnah, witir tetap kita lakukan. Kemudian pokoknya zikir-zikir juga kita lakukan, ibadah yang bisa kita lakukan di malam hari hari raya. Di ibadah apapun yang bisa kita lakukan di malam hari raya seharusnya kita lakukan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, man ahya lailatal idaini lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Man ahya lailatayil idaini lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Dalam riwayat lain dijelaskan, man qoma lailatayil idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar dawuh ini dari seorang ulama yang sangat karismatik, yaitu Kiai Haji Al-Maghfurlah, Kiai Maimun Zubair, bahwa makna dari hadis ini ada hadisnya, orang yang menghidupkan 2 malam hari raya maka hatinya tidak akan mati. Matinya hati itu dengan dia tidak bisa merasakan nasihat-nasihat yang masuk, mauidhah yang masuk, tidak bisa dia rasakan. Lah, orang yang menghidupkan di malam hari raya itu hatinya tidak akan sampai mati ketika hati orang-orang lain itu mati. Artinya ketika orang lain lupa, dia tetap ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana ulama menyikapi masalah hadis ini? Memang hadis ini secara tingkatan adalah dhaif, namun hadis dhaif untuk keutamaan amal ini bisa dilakukan. Nah, kemudian batasan dari menghidupkan malam hari raya itu bagaimana? Pendapat yang kuat menjelaskan bahwasanya menghidupkan malam yang sehingga mendapatkan fadilah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub ini ketika dia menghidupkan sebagian besar dari malam itu. Mungkin kalau malam itu 7 jam berarti 4 jam minimal. Ini menurut pendapat yang kuat. Namun ketika tidak mampu, ada sebagian pendapat yang menjelaskan bahwa dengan sedikit waktu yang kita lakukan, misal kita takbiran 1 jam misal, atau kita sholat dengan niatan menghidupkan malam itu, ini sudah cukup. Kemudian kita akan memasuki hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Kenapa hari raya di 1 Syawal? Tanggal 1 Syawal itu dinamakan hari raya Id. Syekh Sulaiman Al-Jamal menukil dalam kitab Imam Barmawi bahwa mengapa ini dinamakan hari raya, karena banyaknya pembebasan dosa-dosa, pembebasan orang-orang yang aslinya ahli neraka di sebelumnya, yakni pada bulan Ramadan. Makanya dalam doa salat witir kita berdoa, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina. Jadi kita memohon pembebasan diri kita, pembebasan orang tua kita, pembebasan ibu kita, dan semua orang-orang yang berkaitan dengan kita pada hari Ramadan. Makanya lanjut beliau Imam Barmawi bahwa orang-orang yang mendapatkan kebebasan inilah adalah hakikat dari orang-orang yang menemui hari raya itu sendiri. Karena hari raya itu hari di mana kita telah terbebas dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, dan hari di mana kita bertambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam makalah lain dijelaskan bahwa laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Jadi hari raya itu bukan bagi mereka yang merayakannya dengan pakaian-pakaian yang baru, dengan menggunakan pakaian yang paling mahal. Tapi hari raya yang sungguhnya adalah bagi orang-orang yang ketaatan ibadahnya itu bertambah. Dalam lanjutan makalah, wala liman tajammala bil labsi atau bil lubsi warrukub bal liman ghufirat lahu dzunub. Aid hari raya itu bukan bagi mereka yang berhias dengan pakaian yang bagus, dengan kendaraan yang bagus yang baru, bal liman ghufirat lahu dzunub. Tapi hari raya adalah hari raya bagi mereka orang-orang yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, sehingga kita ketika masuk hari raya ini benar-benar menjadi orang-orang yang merayakan hari raya bukan hanya dengan menggunakan pakaian yang baik, tapi dengan hati yang sudah bersih dari dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Di hari raya biasanya tradisi yang umum di Indonesia ini ada silaturahim atau menyambung sanak saudara, atau istilah kita mudik. Sekalipun pada tahun ini dan juga tahun kemarin kita mungkin ada sebagian yang jauh dari kedua orang tua, jauh dari sanak saudara, karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk bersama secara jiwa raga. Sebenarnya silaturahim bisa kita laksanakan pada selain dari hari raya. Namun karena ini sudah menjadi adat atau kebiasaan di daerah kita, namun kenapa tradisi kita dari zaman dahulu ini melaksanakan silaturahim di hari raya? Karena ketika Ramadan kita sudah bersungguh-sungguh untuk menghapus dosa kita yang berhubungan dengan hakullah, dengan Allah. Kita meminta ampun, kita beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, sehingga ketika hari raya tinggal hakul adami atau hak yang bersifatan dengan sesama manusia, sehingga ketika kita sudah sampai di bulan Syawal, di hari raya, kita sudah benar-benar bersih diri kita dari dosa hakullah atau hakul adami. Inilah makna mengapa silaturahim itu sangat penting di bulan Syawal atau di bulan hari raya ini. Mengenai silaturahim ini Allah sudah mewanti-wanti dalam surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian semua kepada Allah yang kalian meminta dengan namanya, wal arham. Ulama tafsir menafsiri di sini, dan takutlah kalian untuk memutus silaturahim. Kenapa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu sungguh-sungguh zat yang meneliti, yang tahu betul terhadap kita semua. Dalam salah satu hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, ma min dzambin ajdaru min ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahim wal khiyanah wal kadhib. Jadi dawuhnya Nabi, tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas oleh Allah disegerakan siksanya kepada orang yang melakukannya. Disegerakan siksa itu di dunia, besertaan nanti ada siksa di akhirat. Dari yang pertama adalah baghi, berbuat dolim pada orang lain. Yang kedua adalah qati'atir rahim, jadi memutus sanak silaturahim. Ini termasuk dosa yang sangat pantas ketika Allah menyegerakan siksanya di dunia, plus nanti di akhirat ketika dia belum bertaubat. Begitu juga sebaliknya, wa inna a'jalat ta'ati thawaban la silaturrahim, dan pahala yang paling cepat balasannya ini adalah silaturrahim, menyambung sanak. Ini betapa besarnya fadilah bagi silaturrahim dan juga bahaya dari silaturrahim, sehingga dikatakan bahwa pahala dari silaturrahim ini
sangat pantas ketika disegerakan, atau ketika itu memutus silaturahim, ini sangat pantas siksanya disegerakan. Kemudian maksud ar-rahim atau sanak saudara yang wajib kita sambung itu siapa? Jadi Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya At-Tibyan ini memilih pendapat yang menjelaskan bahwa saudara atau sanak yang wajib kita sambung adalah saudara yang masih memiliki hubungan mahram dengan kita. Artinya ketika salah satunya itu diibaratkan laki-laki, salah satunya diibaratkan perempuan, maka keduanya tidak boleh menikah. Itulah sanak yang wajib kita sambung. Seperti kal'aba di sana, orang tua, bapak, ibu kita, saudara kandung kita, kemudian wal ajdad, nenek, kakek kita, paman, ini yang asli adik dari bapak atau ibu kita, bukan istri dari paman itu bukan mahram. Wal akhwal wal kholat, dan juga paman dari ibu atau paman dari bapak, bibi dari ibu, bibi dari bapak, ini semua termasuk sanak-sanak yang wajib kita sambung. Nah, sedangkan sepupu bagaimana? Menurut beliau Mbah Hasyim disebutkan dalam kitab At-Tibyannya, beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa menyambung sepupu ini tidak termasuk dalam silaturahim yang diwajibkan. Sehingga ketika kita menemui orang-orang yang dengan sepupunya itu sebagaimana dengan orang lain, ini kita maklumi saja, karena memang ada pendapatnya yang menjelaskan bahwa silaturahim yang wajib disambung ini tidak memasukkan sepupu. Sekalipun ada pendapat lain, ini juga sebagai pengetahuan kita bahwa sepupu ini menurut pendapat lain ini termasuk saudara yang wajib disambung. Ini menurut satu pendapat lain. Karena menurut pendapat yang kedua ini, yang wajib disambung itu adalah orang-orang yang masih ada hubungannya dengan kita, meskipun itu bukan mahram. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya At-Tibyan itu memilih pendapat yang pertama tadi, yang menjelaskan bahwa mahram di sana adalah orang-orang yang orang rahim yang wajib disambung adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Lah kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana cara silaturahim yang benar itu? Cara silaturahim yang benar sebenarnya tidak ada batasan spesifik. Imam Ibnu Abi Jamroh sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa silaturahim ini adalah sebisa mungkin kita memberikan kebaikan kepada sanak saudara yang wajib kita sambung tadi, dan juga menolak keburukan sebisa mungkin semampu kita dari orang tersebut. Sehingga silaturahim ini berbeda-beda mestinya dengan perbedaan persaudaraan itu. Semisal orang tua dengan anak, ya silaturahimnya orang tua memberikan nafkah terhadap anak. Begitu juga sebaliknya, anak kepada orang tua, silaturahimnya bagaimana? Yaitu berbakti. Nah, ini berbeda makna silaturahim dengan semisal saudara, itu bisa dengan kita kunjungi, bisa kita beri sesuatu, atau hal-hal yang mungkin kebaikan yang bisa kita lakukan. Sehingga silaturahim ini tidak harus mengunjungi satu sama lain kalau memang biasanya tidak seperti itu. Apalagi dalam kasus kita akhir-akhir ini di mana ada larangan untuk mudik, maka sebaiknya kita bisa dengan bil kitabah, dengan saling kirim surat, kirim pesan. Zaman sekarang sudah ada video call, itu sudah cukup. Kalau masih merasa belum cukup, bisa kita kirimkan parcel atau hadiah kepada beliau-beliau. Ini sudah mencukupi. Lah, kalau sanak saudara kita itu sudah meninggal bagaimana? Ya caranya itu dengan mendoakan mereka, memintakan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, di bulan Syawal ini ada sebuah kesunahan yang sangat besar fadilahnya, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana
summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Hadis riwayat Imam Muslim. Dawuh Nabi, orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama seperti puasa 1 tahun penuh. Ulama ahli hadis menyatakan bahwa puasa 1 tahun di sini maknanya adalah 1 tahun puasa fardu semua. Itu fadilah dari orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Kemudian secara fikih, 6 hari, puasa 6 hari di bulan Syawal itu bisa kita lakukan dengan secara kontinu, yakni artinya mulai tanggal 2 Syawal itu kita melaksanakan puasa 6 hari. Itu bisa, itu yang paling utama seperti itu. Namun bisa juga dengan cara lain, yakni dengan kita melaksanakan puasa semisal 1 hari puasa, hari kedua tidak, itu juga boleh. Artinya pokoknya 6 hari di bulan Syawal, entah itu berturut-turut atau tidak masalah. Namun yang paling baik adalah langsung, jadi tanggal 2 langsung puasa 6 hari. Ini fadilah yang sangat besar sekali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.